Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Good morning. How are you today? Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah sebelumnya kita menjalankan MPLS selama 3 hari. Nah, kemarin itu Ibu Alfi sudah menyuruh kalian untuk membuat dan menanam kacang hijau di dalam kapas, di dalam gelas plastik. Nah, coba dilihat lagi kacang hijaunya. Apakah sudah tumbuh? Nah, kalau sudah mulai ada kecambah, berarti sudah tumbuh. Nah, tumbuh itu merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, Bu Alfi minta kalian buka buku tematiknya. Tema 3.1. Nah, kita buka ya buku tematik 3.1. Nah, ini bukunya. Setelah dibuka, sekarang kita buka halaman 1. Nah, di sini ada teks bacaan dengan judul berbagai jenis makhluk hidup. Nah, sekarang ayo kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berbagai jenis makhluk hidup. Sepulang sekolah, Ratna dan teman-teman belajar bersama. Mereka mendapatkan tugas rumah untuk mengamati berbagai jenis makhluk hidup. Berbagai macam makhluk hidup ada di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan satu dengan lainnya. Bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang adalah ciri-ciri sebagian besar makhluk hidup. Nah, mari kita pelajari materi berikut untuk memahaminya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup dapat bergerak. Jadi, setiap makhluk hidup pasti dapat bergerak. Contohnya adalah kita, manusia. Manusia dapat bergerak dan berjalan. Berjalan manusia dengan apa? Dengan kaki. Kalau misal cicak merayap dengan kakinya. Lalu kuda berjalan dengan kakinya. Kalau burung dengan sayapnya, terbang dengan sayapnya. Jadi itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru. Coba, makhluk hidup apa lagi yang bernafas dengan paru-paru? Ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada ayam. Nah, itu adalah makhluk hidup yang bernafas dengan paru-paru. Makhluk hidup yang bernafas dengan insang, ikan. Jadi makhluk hidup yang bernafas dengan insang yaitu ikan. Kalau misalnya ada makhluk hidup yang nggak bernafas, artinya dia berarti sudah tidak hidup lagi, berarti sudah mati. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk menanam kacang hijau ya, dan sudah mulai ada bibitnya. Nanti hari-hari selanjutnya dia akan tumbuh sampai tinggi, sampai ada daunnya. Nah, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, berkembangnya itu manusia dan hewan lainnya pasti akan berkembang biak. Nah, cara berkembang biak itu berbeda-beda. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur, dan ada juga yang melahirkan dan bertelur. Nah, nih contoh-contohnya yaitu ada sapi, ada kambing, kelinci, kucing,
dan anjing. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan bertelur itu ada ayam, bebek, burung, ikan, dan juga katak. Nah, ini ada juga yang bertelur dan melahirkan. Itu ada ikan hiu, ada salamander, ada kadal, ada kuda laut, dan ikan pari. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu ada makhluk hidup membutuhkan makan. Jadi setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan. Kalau tumbuhan, makanannya itu adalah air dan harus mendapatkan sinar matahari. Kalau nggak ada air dan matahari, tumbuhan tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Nah, makhluk hidup ada yang pemakan tumbuhan, ada yang memakan hewan, ada juga yang pemakan segala. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan itu ada kelinci, ada kambing, ada sapi, ada kuda, itu makan tumbuhan. Nah, makhluk hidup yang makan hewan itu ada apa yuk? Ada, contohnya ada harimau, ada singa. Nah, kalau makhluk hidup yang pemakan segalanya, apa coba? Nah, coba Bu Alfi tanya, kalian makan ayam nggak? Makan sayur-sayuran apa enggak? Makan ya. Jadi makhluk hidup yang pemakan segala itu contohnya ada manusia. Manusia bisa makan segalanya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir itu ada makhluk hidup memiliki sifat rangsang. Nah, kalian semua kalau misalnya dicubit, apakah akan sakit? Nah, itu artinya kita memiliki sifat rangsang. Nah, contoh makhluk hidup yang memiliki sifat rangsang yaitu ada daun putri malu. Nah, daun putri malu itu kalau disentuh dia akan mengecil. Anak-anak tahu gak daun putri malu? Nah, coba kita lihat gambar ini ya. Ini adalah contoh daun putri malu. Jika disentuh, dia akan menutup. Nah, itu tadi ya. Jadi, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ada apa aja? Ada makhluk hidup dapat bergerak. Lalu, makhluk hidup dapat bernafas. Selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Lalu, makhluk hidup membutuhkan makan. Dan yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, itu tadi penjelasan dari ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak sudah mengerti? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mencari ciri-ciri makhluk hidup yang sudah Bu Alfi buat di dalam latihan ya, kerjakan di latihannya ya. Jadi itu tadi ada gambar makhluk hidup, lalu kalian sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.